Oke geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke geng, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi datang dari Eredivisie Nederland, Bundesliga Jerman, Liga 1 Prancis, La Liga Spanyol, dan Championship Inggris ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kali ini datang dari Eredivisie Nederland yang pertemuan antara Waalwijk versus Nijmegen. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar seperti biasa kan kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir dari Waalwijk geng ya, itu nggak pernah mendapatkan kemenangan sama sekali ya kan, hanya mendapatkan 2 kali seimbang dan 3 kali kekalahan. Sementara Nijmegen di 5 pertandingannya justru kebalikan ya nggak terkalahkan ya kan. Jadi Nijmegen lagi gacor-gacornya nih ya, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir disapu bersih sama Nijmegen dengan memenangkan 5 kali ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Waalwijk. Di 5 pertandingan kandangnya juga nggak pernah mendapatkan kemenangan ya. Sama aja ternyata di 5 pertandingan terakhir nggak pernah mendapatkan kemenangan, 5 pertandingan kandangnya juga sama ya kan, hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara Nijmegen di 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya. Jadi Nijmegen di sini performa tandangnya juga mantap geng ya. Bahkan kemarin Feyenoord ditahan di kandang sendiri sama Nijmegen dengan skor 2-2 ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-21 Eredivisie Nederland. Jadi di klasemen sementara geng ya, Waalwijk itu berada di peringkat 16 masuk zona degradasi ya, dengan hanya baru mengantongi 15 poin. Sementara Nijmegen berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 29 poin ya kan ya. Oke geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung ya kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia udah jelas lah ya, tanpa harus kita otak-atik lagi ya kan, kita udah pasti di sini megang Nijmegen lah kan ya. Dengan handicapnya min 1/4 bola. Terus untuk di over undernya ada di over 23/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Nijmegen dengan skor 1-3. Oke langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan antara Borussia Dortmund versus Freiburg. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Dortmund geng itu nggak terkalahkan di match 5 pertandingan terakhir ya kan, dimana mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara Freiburg di 5 pertandingan terakhirnya justru performanya menurun geng ya, dimana mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan beruntun ya kan ya. Bahkan sama Werder Bremen aja dibantai 3-1 ya kan ya. Untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi oleh sama Dortmund ya, dengan memenangkan 4 kali, sementara Freiburg hanya memenangkan 1 kali ya. Itu pun Freiburg terakhir kali menang itu tahun 2021 ya. Setelahnya itu 4 pertandingan terakhir itu didominasi sama Dortmund ya. Dan rata-rata skornya membantai hampir selisih 2 semua ya kan ya. Kalian bisa cek lah di sini ya kan, 5-1, 1-3, 5-1 dan 2-4 ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Borussia Dortmund. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali hasil imbang ya. Jadi Dortmund di 5 pertandingan kandangnya nggak terkalahkan, tapi ya kurang maksimal hasilnya ya. Di pertandingan terakhir ya maksimal kalian ya, berhasil menang lawan Bochum dengan skor 3-1. Sementara Freiburg di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-21 Bundesliga Jerman. Jadi di klasemen sementara geng ya, Borussia Dortmund itu berada di peringkat 4 dengan sudah mengantongi 37 poin. Sementara dari Freiburg berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 28 poin ya kan ya. Oke geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia geng ya, aku di sini udah jelas lah lebih ambil ke Borussia Dortmund ya. Dengan handicapnya min 1 bola. Terus untuk di over undernya geng ada di over 3/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Dortmund dengan skor 3-1.
Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Liga 1 Prancis yang mempertemukan antara Marseille versus Metz. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Dari sini 5 pertandingan terakhir Marseille nggak jelas sekali Wak ya, dimana hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 2 kali kekalahan ya kan Wak ya. Bahkan kemarin terakhir kali ya pertandingan itu bertandang ke markas Lyon harus kalah. Sementara kita tahu ya kan Wak, Lyon di musim ini performanya lagi ancur-ancur parah ya kan Wak ya. Tapi Lyon bisa ngalahkan Marseille ya kan Wak ya. Sementara di match di 5 pertandingan terakhirnya juga nggak bagus ya Wak ya. Ya kita maklum lah ya kan kalau sekelas match ini performanya kayak gini ya kan. Tapi kalau sekelas Marseille nggak cocok menurut aku ya Wak. Di 5 pertandingan terakhir kayak gini performanya ya kan. Jadi di sini Metz hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan di 5 pertandingan terakhirnya. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir berhasil memenangkan Marseille 1 kali dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang ya Wak. Jadi di sini Metz nggak bisa dianggap remeh juga sama Marseille Wak ya. Karena di 5 pertemuan terakhir Marseille cuma bisa 1 kali menang aja ya kan. Itu pun tipis, cuma 1-2 doang ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Marseille. 5 pertandingan kandangnya tapi nggak terkalahkan Marseille dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara dari match di 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan ya kan Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-21 Liga 1 Perancis. Jadi klasemen sementara Marseille itu berada di peringkat 8 ya terdampar dari 6 besar ya kan dengan sudah mengantongi 29 poin. Sementara di match itu berada di peringkat 16 masuk di zona degradasi juga dengan hanya baru mengantongi 16 poin. Oke jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia aku di sini masih lebih ambil ke match lagi dengan handicap menahan 1,5 bola. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berakhir imbang dengan skor 1 sama. Oke langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari La Liga Spanyol yang mempertemukan antara Cadiz versus Real Betis. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Cadiz nggak pernah mendapatkan kemenangan hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari Betis itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu sengit ya kan. Berhasil menangkan Cadiz 1 kali, dimenangkan Betis 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Cadiz. 5 pertandingan kandang juga nggak pernah mendapatkan kemenangan hanya mendapatkan 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Betis itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-24 La Liga Spanyol. Di klasemen sementara Cadiz itu berada di peringkat 18 masuk zona degradasi dengan hanya baru mengantongi 17 poin. Sementara dari Real Betis berada di peringkat 8 dengan sudah mengantongi 35 poin ya kan Oke jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia aku di sini masih lebih ambil ke Real Betis. Dengan handicap melek-lekan Terus di over undernya ada di under 2/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Betis dengan skor tipis 0-1. Oke langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Championship Inggris yang mempertemukan antara Sheffield Wednesday versus Birmingham. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Sheffield itu nggak pernah mendapatkan kemenangan hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Birmingham mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih lebih didominasi sedikit sama Birmingham dengan memenangkan 2 kali, dimenangkan Sheffield 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Sheffield. Di 5 pertandingan kandang mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Birmingham mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-31 Championship Inggris. Jadi di klasemen sementara Sheffield Wednesday berada di peringkat 23 dengan sudah mengantongi 23 poin Jadi kalau nggak ada perubahan, nggak ada beranjak juga ke arah yang lebih positif otomatis terdegradasi lah kan ke Liga 1 Inggris ya kan. Terus untuk Birmingham berada di peringkat 19 dengan sudah mengantongi 32 poin ya kan Jadi ini poinnya juga tipis-tipis sama yang berada di zona degradasi terutama QPR lah ya kan. Kalau QPR bisa lebih bagus mainnya mungkin dia bisa nyalip yang peringkat 21, 20 ataupun 19 Apalagi ini pekan-pekan terakhir udah mau habis Championship Inggris ya kan.
Jadi ya semua itu harus maksimal ya kan, apalagi ini jaraknya dekat-dekatan semua ya kan poinnya ya kan. Oke Waging, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar tersedia Wak ya, aku di sini lebih ambil ke Birmingham lagi Wak ya. Dengan handicap menahan seperempat bola. Terus tuh di over undernya di over 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil memenangkan Birmingham dengan skor 1-2. Oke Baging, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil Baging ya. Masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi ya sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang aku bahas ini sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100%. Karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian ya. Kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan. Untuk prediksi lengkap banyak aku share di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk join yang gak usah khawatir Wak ya, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan Wak ya. Jadi tunggu apa lagi ya kan, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga Wak ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Kalau kalian suka main single bet bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram. Karena setiap hari aku ngasih pre-tip single bet tuh di Facebook dan Instagram. Kalau kalian suka main bojal atau bola jalan, kalian bisa datang ke channel Telegramku karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain Wak ya, tentang match atau pertandingan yang aku bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke Waging, mungkin itu yang dapat ku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Waging.